Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Namo Buddhaya. Look at the stars, look how they shine for you. Jadi halo guys, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Jovanka, perkenalkan nama saya Gwyn, Perkenalkan nama saya Lauren. perkenalkan nama saya Michelle. Nah, jadi kita tuh mau bahas apa nih guys hari ini? Mau bahas game monopoli atau pasar monopoli? Pasar monopoli dong. Oke, great. Next. Nah, jadi guys, kita tuh tahu dulu konsep monopoli ini tuh apa ya. Nah, jadi monopoli ini keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga ia bisa menentukan harganya sendiri. Jadi bisa dibilang punya market atau monopoli power. Nah, produsen ini disebut price maker. Nah, contohnya tuh ada di samping ada Pertamina, PLN, dan PDAM. Next, kita akan bahas kurva average dan marginal revenue. Nah, karena pasar monopoli ini bisa menentukan harga, jadi kurva average revenue ini merupakan kurva demand dengan rumus AR sama dengan A min BQ dan MR sama dengan A min 2 BQ. Nah, jadi kurva MR ini akan selalu di bawah average revenue-nya. Jadi kalau misalnya average revenue turun, marginal revenue akan turun juga. Nah, titik potong kurva MR di sumbu X adalah setengah dari kurva AR. Nah, kalau di situ MR-nya 3, berarti 2 kalinya di 6. Nah, dan kurva AR dan MR akan memotong di sumbu Y di titik yang sama. Nah, contohnya di situ, di sumbu Y yaitu dollars per unit of output, yaitu di 6. Lalu bagaimana sih pasar monopoli ini memaksimalkan profit? Jadi karena dia bisa menentukan harganya sendiri, apakah keuntungannya unlimited? Jawabannya itu tidak. Karena menghadapi hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga, jumlah yang diminta akan semakin dikit. Dengan rumus MR sama dengan MC, dan juga P lebih besar dibanding marginal cost. Nah, lihat contohnya di bawah. Fungsi biaya produksi perusahaan monopolis adalah C sama dengan 50 plus Q. Persamaan permintaan yang dihadapi adalah P sama dengan 40 min Q. Untuk memaksimalkan profit, tentukan harga dan kuantitas barang yang diproduksi. Dan jadi itu kita cari harga dan kuantitas barang berapa untuk memaksimalkan profit. Jadi pertama kita mencari dulu marginal cost, yaitu turunan dari cost, yaitu 2Q, lalu average revenue-nya 40 min Q, dan marginal revenue 40 min 2Q. Nah, ikutin rumus di atas, yaitu MR sama dengan MC, jadi 40 min 2Q sama dengan 2Q. Jadi Q-nya 10 dan P-nya 30. Nah, kalau buat di grafik itu, kita mencari Q-nya pas dia berpotongan marginal cost dan juga marginal revenue. Setelah itu kita tarik ke atas sampai titik pisah-pisahnya itu ketemu dengan average revenue dan itu ketemu price-nya, yaitu 30. Oke, jadi kita pertama ke rumus MR dulu, yaitu seperti yang udah kita pelajari, rumus MR itu adalah delta revenue per delta quantity, atau juga bisa dibilang delta price kali quantity per delta quantity. Nah, selanjutnya itu rumus MR itu bisa kita ubah seperti ini dikarenakan MR itu memiliki dua komponen, yaitu yang pertama dengan kita memproduksi suatu unit atau kredit tambahan dan menjualnya pada harga price, kita akan mendapatkan nilai revenue sebesar price. Atau seperti ini ya. Nah, dan yang kedua itu karena perusahaan monopoli itu memiliki kurva permintaan yang miring ke bawah, jadi jika kita memproduksi dan menjual kuantiti tambahan, kita bisa menghasilkan penurunan harga yang dapat juga mengurangi pendapatan dari semua unit yang terjual. Next. Selanjutnya dari rumus yang tadi itu kita dapat lihat bahwa ini itu sama dengan rumus elastisitas permintaan. Jadi rumusnya itu dapat kita persingkat menjadi seperti ini. Setelah udah ketemu ini rumus MR, kita balik ke rumus MR sama dengan MC. Nah, jadi ininya itu kita kasih ke sini. Nah, karena kita mau mencari harga yang dapat memaksimalkan profit, jadi kita ubah rumusnya seperti ini. Nah, dengan rumus ini kita dapat menentukan harga monopoli. Untuk contoh soalnya akan ada di video selanjutnya. Jadi jika ED atau elastisitas demand sama dengan minus 4 dan marginal cost-nya yang sama dengan $9 per unit, maka jika kita menggunakan rumus
mencari harga monopoli yang tadi sudah saya jelaskan itu, yaitu price sama dengan marginal cost per 1 ditambah 1 per elastisitas demand. Seperti ini, maka kita akan mendapatkan 9 per 1 ditambah 1 per minus 4, dan hasilnya adalah $12 per unit. Di sini kita bisa melihat bahwa price-nya itu lebih besar dibandingkan marginal cost-nya. Karena di monopoli ini bisa terjadi ya, tidak dibandingkan dengan di pasar persaingan sempurna. Next. Nah, next itu kita ke kurva. Jadi pertama kita harus tahu dulu jika elastisitas permintaan perusahaan itu besar, maka markup atau selisih antara harga jual atau harga produk itu dengan biayanya itu akan semakin kecil. Nah, kebalikannya jika elastisitas permintaannya itu kecil, maka selisih markupnya itu akan semakin besar. Bisa dilihat di kurva ini. Nah, saat ini ED-nya itu kan besar, makanya selisihnya ini kecil. Sedangkan kalau ED-nya kecil, maka selisihnya itu akan besar. Oke, kemudian kita bahas mengenai monopoly power. Monopoly power sendiri ini merupakan situasi di mana produsen monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga produk mereka. Nah, kalau di perfect competition ini, produsen tidak bisa menentukan harga atau yang mengikuti harga pasar atau kita sebut sebagai price taker, sehingga price sama dengan marginal cost. Sedangkan untuk di monopoli ini, produsen bisa memasang harga yang lebih tinggi daripada biaya produksi tambahan yang dikeluarkan atau marginal cost. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan mereka, sehingga price lebih besar daripada marginal cost. Namun pure monopoli itu jarang ditemui karena pure monopoli itu yaitu sesuatu perusahaan yang mendominasi seluruh pasar tanpa ada pesaing yang signifikan. Lebih sering yang kita temui adalah pasar yang memiliki beberapa perusahaan yang bersaing namun tetap memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Kita misalkan pada grafik ini adalah demand pasar BBM yang terdiri dari 4 perusahaan, yaitu Pertamina, Vivo, BP, dan juga Shell. Saya misalkan Pertamina. Pertamina walaupun bukan pure monopolis, tetapi dia memiliki kuasa untuk menaikkan harga. Dan bagaimana yang akan terjadi jika Pertamina menaikkan harga dari $1,5 menjadi $1,6? Yang pertama kita harus tahu bagaimana pasar akan merespon terhadap perubahan harga tersebut. Saya menggunakan permisalan pada gambar A ini market demand BBM yang memiliki elasticity of demand min 1,5. Sedangkan gambar B demand suatu perusahaan yang saya gunakan Pertamina sebagai contohnya yang memiliki elasticity demand min 6. Elasticity demand yang dimiliki Pertamina ini bisa lebih besar karena kalau di market itu ada 4 perusahaan yang bersaing, sedangkan Pertamina ini hanya memiliki Pertamina sendiri. Yang kedua, yang akan terjadi adalah pembeli akan beralih ke kompetitor lain, jadi penjualan Pertamina turun dari 5.000 unit ke 3.000 unit. Yang ketiga, kompetitor lain juga akan ikut menaikkan harga dari $1,5 menjadi $1,6, sehingga penjualan setiap perusahaan menjadi 4.500 per unitnya masing-masing perusahaan. Namun penjualan Pertamina tidak akan turun sampai 0, kecuali di perfectly competitive market atau yang memiliki persaingan yang ketat. Karena yang pertama, jika suatu perusahaan memiliki pembeda, misalkan Pertamina memiliki sistem member, ataupun Pertamina dekat dengan lokasi kita, sehingga pembeli akan tetap membayar lebih untuk mendapatkan barang tersebut. Yang kedua, kompetitor lainnya seperti Vivo, Shell, BP juga akan ikut menaikkan harganya dari $1,5 menjadi $1,6. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sama seperti Pertamina. Dan bagaimana cara mengukur monopoli power? Mengukur monopoli power ini sangat penting karena yang pertama untuk mengetahui profit maximizing production-nya. Yang kedua untuk memutuskan harga jual suatu perusahaan. Yang ketiga untuk mengetahui seberapa besar kekuatan monopoli perusahaan tersebut. Kita bisa menggunakan
Lerner Index of Monopoly Power untuk mengukur monopoly power perusahaan. Kita menggunakan rumus L sama dengan price min marginal cost dibagi P, atau bisa digunakan cara lain yaitu -1 per elasticity of demand. Elasticity demand ini adalah elasticity perusahaan tersebut, bukan elasticity market demand. Kita coba mengukur monopoli power Pertamina, karena tadi telah diketahui elasticity of demand Pertamina adalah -6. Kita tinggal masukkan aja ke rumusnya, jadi L sama dengan -1 per -6, sama dengan 0,167. Semakin besar nilai L, maka monopoli powernya juga akan semakin besar. Tapi di note yang perlu kita catat adalah monopoli power yang besar belum tentu menghasilkan profit yang besar juga. Bisa saja perusahaan lain yang memiliki monopower yang lebih kecil menghasilkan profit yang lebih besar. Nah, lalu dari mana aja sih sumber monopoli power? Untuk tahu itu, kita harus ngerti dulu apa sih monopoli power sebenarnya. Jadi, monopoli power adalah kemampuan untuk menentukan harga melebihi MC atau marginal cost, dan jumlah harga yang melebihi MC tergantung dengan elastisitas permintaan yang dihadapi perusahaan. Nah, jadi sumber monopoli power berdasarkan arti monopoli powernya sendiri kan dia bergantung kepada elastisitas permintaan. Semakin tidak elastis kurva permintaan, maka semakin banyak monopoli power yang dimiliki sebuah perusahaan. Jadi untuk mengetahui sumber monopoli power, kita harus mengetahui faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan perusahaan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 3, elastisitas market demand, jumlah perusahaan di pasar, interaksi antar perusahaan. Untuk elastisitas market demand, itu dia mempengaruhi elastisitas perusahaan karena sebuah perusahaan itu kan pasti dia ada di pasar dan itu tempatnya di mana penjual dan pembeli itu bertemu. Jadi, elastisitas market demand pasti akan mempengaruhi elastisitas perusahaan tersebut. Terus juga tergantung kepada jumlah perusahaan di pasar. Misalnya, di pasar itu ada banyak perusahaan yang menjual produk yang sama, maka susah untuk satu perusahaan untuk menaikkan price tanpa kehilangan pembelinya, karena mudah bagi pembeli untuk pergi dan pindah membeli di perusahaan-perusahaan lain. Dan terakhir ada interaksi antar perusahaan. Jadi, interaksi antar perusahaan ini tuh mempengaruhi monopoli power, karena kalau misalnya interaksinya itu antar perusahaan saling agresif, itu dia akan menurunkan monopoli power, dan apabila mereka berdua akhirnya bekerja sama, itu akan meningkatkan monopoli power. Terus selanjutnya ada monopoli natural atau alamiah. Sebenarnya apa sih monopoli natural atau alamiah? Monopoli natural adalah perusahaan yang dapat menghasilkan seluruh output pasar dengan biaya yang lebih rendah daripada jika ada beberapa perusahaan. Jadi misalnya di suatu pasar itu ada 4 perusahaan, dia menghasilkan 40 output. Nah, cost-nya itu akan lebih besar daripada satu perusahaan yang menghasilkan 40 output, gitu. Jadi, untuk monopoli natural itu, dia kurvanya akan selalu seperti ini. Karena monopoli natural itu terjadi ketika ada strong economies of scale, di mana ketika kuantitinya terus bertambah, marginal cost-nya dia akan berkurang. Makanya AC dan MC-nya declining, dan MC selalu di bawah AC. Nah, untuk maximize the profit, perusahaan bakal menaruh harga di PM, yaitu di mana MR sama dengan MC. Cuman biasanya badan pengatur akan press the price sampai PC, yaitu MC sama dengan AR. Cuman kalau misalnya kayak gitu, revenue perusahaan itu nggak akan bisa nge-cover average cost-nya. Makanya perusahaannya bisa nggak profit dan akhirnya mungkin bisa out of the business. Makanya harus dicari jalan tengah, yaitu PR di mana AC sama dengan AR. Jadi perusahaannya zero profit tapi masih bisa nge-cover cost-nya, juga bisa lanjut di pasar itu. Terima kasih. Bye. Bye.